Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marwa Azizah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu bagaimana cara memfilter perkembangan zaman menggunakan paradigma pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pada suatu hari, ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu, seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti, gimana kondisimu dikepung sedemikian rupa. Yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut. Lalu mereka bertanya, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa. Beliau menjawab, sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak, tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak, tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama dari segi maksiat dan mukarrat. Seluruhnya sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, akan dicabut kehebatanmu di mana musuh-musuhmu. Sehingga pada saat itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Alangkah menyedihkannya, memilukan sekaligus memalukan umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Pada saat itu, di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, penyakit itu tidak lain adalah terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut beresiko.
Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Dari segala macam penjuru ingin menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat Islam, di mana kita dihentam dan diserbu dari segala macam penjuru, akidah ditanggalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, dan lain sebagainya. Sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi ini suatu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memanglah benar, di zaman sekarang ini, insya Allah, kita tidak akan mengalami perang Badar sehebat perang yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyat dari perang Uhud, tidak kurang lebihnya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan, menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan mungkar. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun berkewajiban menjaga anak-anak generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana memfilter perkembangan zaman dengan menggunakan paradigma pemikiran Islam. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu paradigma pemikiran Islam? Paradigma pemikiran Islam adalah paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran. Lalu apa itu kaidah fikriyah? Kaidah fikriyah adalah suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah tersebut. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 126 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan
adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 126. Sekarang mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang generasi masa depan, generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang akan diberikan kepada generasi yang akan datang ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Yakub, pertanyaan yang paling meresaukan bagi beliau buat anak cucunya ialah Ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat ayat 133 surat Al-Baqarah. Anak-anakku, kalau pada suatu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu, meninggalkan semua kehidupan dunia ini, apa yang akan kamu sembah, nak? Kalau saja ayahmu ini masih rajin ke masjid, melakukan ruku dan sujud, iktikaf dan membaca Al-Quran. Kalau ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, masihkah engkau masuk ke masjid, nak? Masihkah engkau ruku dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Apa yang akan kamu sembah kalau aku, ayahmu, tidak ada lagi, nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah ini berbeda dengan kebanyakan orang tua yang sekarang? Kebanyakan orang tua sekarang tidak pernah berpikir, Ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu mau menyembah apa, nak? Kita, orang tua sekarang, pagi-pagi malah berpikir, Ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapakmu ini gak ada di dunia ini, kamu nanti makan apa, nak? Bukan menyembah yang kita pertanyakan. Bukan menyembah yang kita khawatirkan. Tetapi makan apa yang kita khawatirkan. Maka lalu dicarilah sekolah-sekolah yang tidak peduli apakah itu merusak iman generasi muda. Apakah itu mematikan akidah generasi muda. Menghancurkan keyakinan generasi muda. Yang penting bagi orang tua zaman sekarang adalah hari depan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Akibatnya, berduyun-duyun orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini artinya merelakan si anak untuk dikafirkan? Bukankah ini menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak pernah berpikir seperti Nabi Yakub yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum memberikan pendidikan matematika, IPA dan IPS dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ialah Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Apakah kamu akan menyembah Allah? Apakah nantinya malah menyembah harta? Apakah nantinya kamu malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Maka dari itu, langkah pertama yang kita tanamkan adalah tanamkanlah ilmu tauhid sampai mengkristal dalam hati dan jiwa generasi muda, agar mereka tidak terombang-ambing di perkembangan zaman yang semakin tidak terkendali ini. Di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada perkembangan zaman yang mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya masyarakat muslim tak terkecuali di Indonesia. Di era ini, secara tidak langsung telah menuntut masyarakat muslim untuk survive dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Zaman milenium
21 adalah peradaban yang banyak didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maju mundurnya masyarakat di masa kini dan akan mendatang sangat bergantung kepada sains. Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat muslim secara spesifik untuk mengembangkan sains dan teknologi. Semakin terkontaknya antara sains dan agama mengakibatkan ditinggalkannya nilai-nilai moral dan etika. Hal ini terlihat dari semakin majunya peradaban suatu negara karena kemajuan sains. Ternyata hal ini membawa dampak berbagai kerawanan sosial dan psikologis. Sering kita ingin meniru negara barat, tapi bukan teknologinya yang kita tiru. Westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat. Berumah tangganya sudah cara barat. Berpakaiannya sudah cara barat. Mendidik anaknya pun sudah cara barat. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan sangat menyedihkan. Padahal sebenarnya kita bisa mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya luhur kita. Mengambil isinya dan kalau memang perlu, lalu menyampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan di hari ini juga melalui layar televisi yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, dan di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung di dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini juga bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter, daya saring positif akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung kalau bilang itu kelolodan. Makan gak dikunyah lagi, tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tua kita. Orang tua harus bisa memberikan keteladanan dan perhatian kepada anak-anaknya. Jangan sampai apabila orang tua hanya sibuk berkarir, si bapak sibuk rapat sana-sini, si ibu sibuk arisan, besarlah anak di tangan pembantu dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa kurang memiliki perhatian, kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian generasi muda yang akan dimilikinya. Jaringan televisi memang menguntungkan, tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, sungguh ironi dan menyedihkan. Sebagai Muslim, kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk menjadi daya saing positif. Oleh karena itu, saudara-saudara Muslim sekalian, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada generasi muda
adalah tanamkanlah rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, guru-guru yang mengajarkan dia, atau yang dianggap lebih senior daripada dia. Karena tidak ada suatu peradaban yang berdiri sendiri, bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Tidak ada suatu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Jadi, mendidik generasi muda setelah menanamkan jiwa tauhid, yaitu menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu mendidik generasi muda dengan menanamkan etika otonom. Apa itu etika otonom? Etika otonom yaitu menanamkan moral nilai akhlak yang tinggi. Tanamkanlah suatu kesadaran apapun yang kita kerjakan, mau itu tersembunyi atau tidak, Allah pasti akan mengetahuinya. Tanamkanlah pendidikan akhlak tentang moral. Pola ini sering terlupakan oleh kita, bahwa pendidikan itu tidak lain upaya untuk mencerdaskan otak. Jangan sampai orang tua sekarang hanya membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, karena menyembaskan kehidupan duniawi saja. Takut akan anaknya bisa menjadi gelandangan di dunia, tapi melupakan anaknya bisa menjadi gelandangan di akhirat. Alangkah menyedihkannya apabila kita kurbankan suatu kehidupan yang langgeng abadi cuma tertipu oleh fata morgana dan kamuflase duniawi. Jika kita menerima semua perkembangan zaman tanpa adanya filter dengan paradigma pemikiran Islam ini, bukankah kita sama saja akan kembali kepada zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir sudah dibunuh. Versinya saja yang berbeda. Di zaman jahiliyah dahulu, manusia menyembah batu yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini, orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral dalam hidupnya. Jadi, yang ketiga adalah nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak atau generasi muda mendatang, supaya kita bisa menghadapi tantangan dan kehidupan yang semakin berat ini. Jadi, yang ketiga adalah nilai moral yang ditanamkan kepada generasi masa mendatang, supaya mereka bisa menghadapi tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari seperti yang telah dicontohkan oleh keluarga Luqmanul Hakim yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, yang menyuruh anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Misalnya,
Ketika anak berumur 7 tahun, ia tidak mau melaksanakan sholat, maka Nabi menyuruh untuk memukulnya. Ini bukanlah untuk menyakiti, tetapi ini adalah untuk mendidik si anak karena menyayangi si anak. Seringkali sebagai orang tua, kita itu lalai. Misal, ketika si anak baru pulang dari sekolah, kita buru-buru bertanya, "Sudah makan, Nak?" Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, "Sudah sholat, Nak?" Bahkan kita seringkali hanya memberikan reinforcement kepada si anak jika dia naik kelas atau mendapatkan ranking 1. Tetapi kalau untuk urusan sholat, orang tua jarang memberikan reinforcement kepada anak. Misal saja ketika orang tua bilang, "Nak, kalau kamu mau melaksanakan sholat 5 waktu, nanti ayah akan belikan sepatu." Itu akan memberikan rangsangan untuk membuat si anak lebih tergerak untuk hidup di dalam suasana keagamaan. Sebab sholat adalah sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha. Dan kepastian sesungguhnya adalah di tangan Allah. Dengan sholat, kepribadianmu diperteguh. Dengan sholat, sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti, Al-Quran memberikan bimbingan. Hendaklah meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah yang membina yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini sikap hidup yang sebenarnya. Karena di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi pengajur ma'ruf dan pencegah yang mungkar. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus memfilter atau menyaring perkembangan zaman dengan menggunakan pemikiran Islam agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sudah jelas bagi seorang muslim bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Sehingga tidak dapat disangsikan lagi. Ayat-ayat Al-Quran ini menjadi bukti yang benar dalam berbagai persoalan hidup. Tidak ada ayat-ayat lain yang dapat sedemikian merasuk ke dalam hati sanubari dan sedemikian dapat dipahami maknanya. Oleh karena itu, Islam mendorong kita untuk menyelidiki alam semesta ini lebih dalam lagi dan terus-menerus mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi mengenai hal itu. Ini ditegaskan dalam Quran surat As-Saba ayat 9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Yang artinya, tiadalah mereka memperhatikan apa-apa yang di hadapan mereka dan yang di belakangnya mengenai langit dan bumi. Quran surat As-Saba ayat 9. Dan pada akhirnya ilmu pengetahuan mulai perkembangannya untuk mencapai kesempurnaan.
Maka dari itu, patutlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bukti-bukti dan arti dalam alam semesta ini, dan senantiasa tersimpan di tempat yang paling dalam dari lubuk hati serta kesadaran batin kita. Munculnya berbagai kecenderungan di era globalisasi ini merupakan tantangan sekaligus peluang jika mampu dihadapi dan dipecahkan dengan arif dan bijaksana. Oleh karenanya, umat Islam harus siap untuk menghadapi dan meningkatkan kemampuan di bidang konsep, kemampuan di bidang komunikasi, kemampuan di bidang manajemen dan kepemimpinan, kemampuan di bidang emosional, kemampuan di bidang institusi, kemampuan di bidang moral, dan kemampuan di bidang spiritual. Dengan menggunakan ilmu yang dimilikinya diimbangi dengan ilmu agama, moral, dan etika. Dengan itu, kita dapat memfilter perkembangan zaman sesuai dengan paradigma pemikiran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir dalam menghadapi persoalan. Insya Allah, selamat hidup kita, selamat mati kita. Demikianlah ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.